Ikrar Panca Prasetya Alumni. Pembacaan Ikrar Panca Prasetya Alumni yang akan dipimpin oleh Wisudawati Dwi Putranti, Ahli Madya Kebidanan, dan diikuti oleh seluruh Wisudawati. Wisudawati dimohon berdiri. Panca Prasetya Alumni. Kami alumni Politeknik Kesehatan Umi Hasanah menyatakan dengan penuh tanggung jawab. 1. Berupaya menjadi manusia sosial yang bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya. 2. Menjunjung tinggi Pancasila dan kebudayaan Indonesia, melakukan upaya penerapannya secara tepat dan baik, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, bangsa dan negara. 3. Berupaya membangun, memelihara, dan mengembangkan potensi masyarakat. 4. Menjunjung tinggi kepentingan bersama, kerjasama yang menyandang sikap saling menghargai bagi pemeliharaan keutuhan dan kesatuan bangsa, masyarakat, dan negara. 5. Patuh dan setia, menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Pidato Wisudawati. Pidato Wisudawati terbaik kepada Wisudawati Intan Romadoni, Ahli Madya Kebidanan, dipersilahkan. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 5, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Ketua Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sutarti Sarjana Sains Terapan Bidan, Master of Public Health, yang terhormat Pembina Yayasan Umi Hasanah, Ibu Dr. Anda Diah Ekowati Ratnasari, yang terhormat Ketua Yayasan Umi Hasanah Bapak Yudis Asfar Hafid, yang terhormat Ketua Senat Bapak Dr. Trijoko Hadianto, Doctor of Tropical Medicine and Health, Magister Kesehatan beserta jajaran, yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Umi Hasanah Bapak Dr. Muhammad Ani Asyari, Spesialis Opsin Konsultan beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan serta wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta pada hari ini.
seraya mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan dengan ridhonya, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara wisuda dan angkat sumpah lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Umi Hasanah tahun ajaran 2022-2023. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawati dalam menyampaikan sambutan pada wisuda kali ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan para cendekiawan, para teladan, para orang tua dan wali, serta para wisudawati generasi tenaga kesehatan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Politeknik Kesehatan Umi Hasanah adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lama kami telah menimba ilmu di sini, kami belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung Tri Dharma perguruan tinggi. Semuanya kami lakukan untuk menjaga marwah Politeknik Kesehatan Umi Hasanah sebagai salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yang akan mencetak generasi tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Politeknik Kesehatan Umi Hasanah telah menjadikan siapa kami hari ini yang berkumpul di sini sebagai wisudawati Politeknik Kesehatan Umi Hasanah. Rasa bahagia yang mengharu biru tak kuasa kami tahan. 3 tahun yang lalu kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus kami tercinta. Tempat yang kami yakini akan menjadi kawah candra di muka. Tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi yang tangguh sebagai tenaga kesehatan yang siap mengabdi untuk masyarakat. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dan dari berbagai kekuatan niat tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan kali ritual matahari terbit dan tenggelam. Ribuan detik-detik yang memutar secara pasti, hari-hari, bulan-bulan yang telah terlanjur kami nikmati dan kami jalani. Tepat hari ini, Kamis 21 September 2023, selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Umi Hasanah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa. Kepada Direktur Politeknik Kesehatan Umi Hasanah beserta Wakil Direktur, Kaprodi, staf dan karyawan, serta Bapak dan Ibu dosen Politeknik Kesehatan Umi Hasanah yang telah memberikan kami berbagai ilmu dan pesan-pesan untuk bekal kami di masa depan. Kepada seluruh Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Umi Hasanah, terima kasih yang setulus-tulusnya atas pelayanan, ilmu, dan pengalaman yang telah kami dapat selama menjadi mahasiswa. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami dapat menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu sebagai mahasiswa di Politeknik Kesehatan Umi Hasanah terdapat kekhilafan, terdapat kesalahan, serta kekurangan. Tentulah tak jarang dari kami membuat jengkel, kami berbuat tidak sesuai dengan harapan sehingga hati Bapak dan Ibu dosen jengkel. Pada kesempatan ini, sekali lagi, izinkanlah kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih penghargaan terbesar kami sampaikan kepada orang tua kami, Bapak, Ibu, serta wali wisudawati, untuk setiap tetes eluh yang jatuh demi kelancaran studi kami. Untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa.
Tentunya wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai. Tetapi kami berharap dengan diwisudanya kami pada hari ini bisa menjadi sedikit penawar perihnya lelah dalam mendidik kami dan membesarkan kami selama ini. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu yang begitu luar biasa besarnya yang telah tercurah kepada kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam setiap episode kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai dengan manis dan kekal dalam kenangan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan diwisudanya kami hari ini, maka telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan di akhir nama kami. Tanggung jawab mahasiswa boleh saja telah usai, namun tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang kami punya akan terus dan terus ada di pundak selama hayat masih dikandung badan. Semoga kelak kami dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Kampus kami, Politeknik Kesehatan Umi Hasanah, telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga bagi kehidupan kami. Di sini kami belajar mengabdi. Di pesisir pantai selatan kami belajar mengkaji. Meskipun kami dididik di tengah keterbatasan keadaan, namun mental dan semangat kami mencuat melambung tinggi tanpa batas. Hingga saat ini kami berikrar dalam hati, kami siap mengabdi untuk negeri. Kami tegap menatap masa depan, kami tak gentar untuk melangkah dan bersaing dengan ribuan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi ternama. Politeknik Kesehatan Umi Hasanah telah mengajarkan kepada kami untuk tidak selalu mengekor kepada gajah, namun harus berani menjadi kepala semut. Artinya, di kampus inilah kami belajar untuk mampu berdikari secara mandiri meskipun dengan berbagai keterbatasan dan keadaan yang ada. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di akhir sambutan saya pada hari ini, tak lupa saya mewakili seluruh wisudawati mohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di awan-awan. Untukmu teman sekalian, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama dari Direktur Politeknik Kesehatan Umi Hasanah kepada Bapak Dr. Muhammad Ani Ashari, Spesialis Obsgin Konsultan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator L2 Dikti Wilayah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Umi Hasanah. Yang kami hormati Dewan Pengurus Harian Yayasan Umi Hasanah. Yang kami hormati Ketua Senat Akademi Politeknik Kesehatan Umi Hasanah.
Yang kami hormati Bapak Rohaniawan, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu orang tua wali, serta para wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda dan angkat sumpah lulusan Politeknik Kesehatan Umi Kasanah tahun akademi 2022/2023. Wisuda dan angkat sumpah program studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Umi Kasanah diselenggarakan setelah mahasiswa menyelesaikan ujian akhir program, ujian laporan tugas akhir, dan ujian kompetensi nasional UKOMNAS, serta telah dinyatakan kompeten. Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan laporan pendidikan sebagai berikut. A. Status hukum Politeknik Kesehatan Umi Kasanah. 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan bentuk Akademi Kebudayaan Umi Kasanah menjadi Politeknik Kesehatan Umi Kasanah nomor 1180/M/2020 tanggal 30 Desember 2020. 2. Akreditasi program studi D3 Kebidanan terakreditasi baik sekali berdasarkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia LAMPTKES nomor 08/LAMPTKES/DIP/10/Romawi/2022 tanggal 21 Oktober 2022. B. Program studi. Adapun program studi pada Politeknik Kesehatan Umi Kasanah yaitu 1. Kebidanan program Diploma 3. 2. Optometri program Diploma 3 dan 3. Promosi kesehatan program sarjana terapan. C. Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa Politeknik Kesehatan Umi Kasanah pada semester genap tahun akademi 2022/2023 adalah sebanyak 74 mahasiswa. D. Proses pembelajaran. Beban studi mahasiswa pada program studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Umi Kasanah Bantul adalah sejumlah 115 SKS. Sedang beban studi maksimal per semester ditentukan oleh distribusi kurikulum berdasarkan aturan yang berlaku. Masa studi paling cepat ditempuh dalam waktu 6 semester dan paling lambat maksimum 10 semester. Adapun ketentuan IPK, Indeks Prestasi Kuliah, minimum ditetapkan sama atau lebih tinggi dari 2,70 dan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Proporsi pembelajaran yang diberlakukan adalah 40% teori dan 60% praktek. Ketentuan ini mengacu kepada karakteristik pendidikan diploma sebagai pendidikan vokasi yang lebih mengedepankan keterampilan dibanding teori. Proses pembelajaran meliputi perkuliahan di kelas, praktikum skill laboratorium, dan praktek klinik di lahan praktek. Guna mencapai tujuan di atas, Politeknik Kesehatan Umi Kasanah memperdalam kegiatan praktek dengan membina kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam bentuk kegiatan mengelola kesehatan di wilayah Bantul. Sejumlah kegiatan yang dilakukan dimaksud agar mahasiswa mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai peran bidan dalam pemecahan permasalahan kesehatan ibu dan anak
di masyarakat serta pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Unggulan Politeknik Kesehatan Ilmu Umi Kasana yaitu program Bidan Cilik (Bijil) dan Bidan Remaja (Bija). Program ini membina para remaja dalam konteks kesehatan reproduksi agar memiliki bekal dalam menghadapi perubahan-perubahan fisik, psikologi maupun sosial remaja. Ujian akhir program. Ujian akhir program merupakan ujian yang dilaksanakan di akhir masa studi mahasiswa sebelum mengikuti ujian kompetensi nasional yang terdiri dari ujian tulis dan ujian praktek skill lab. Ujian laporan tugas akhir. Pada semester akhir, setiap mahasiswa wajib menyusun laporan tugas akhir (LTA) sebagai wahana studi komprehensif dari berbagai mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya. Ujian kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional D3 Kebidanan merupakan salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus dari pendidikan D3 Kebidanan mahasiswa program studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Umi Kasana mengikuti uji kompetensi nasional periode 2 gelombang 2 tahun 2023 dan pada tanggal 10 September 2023 mahasiswa D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Umi Kasana telah dinyatakan lulus atau kompetensi 100%. Alhamdulillah. Indeks prestasi kumulatif lulusan. Indeks prestasi kumulatif IPK lulusan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggara program pendidikan dari suatu institusi. Keberhasilan ini tidak hanya bagi mahasiswa sebagai peserta didik, melainkan juga proses belajar mengajar serta proses pengelolaan institusi pendidikan secara komprehensif. Adapun tertinggi yang berhasil dicapai oleh wisudawati D3 Kebidanan pada tahun akademik 2022/2023 adalah 3,82. Lulusan terbaik ditetapkan 3 orang sebagai mahasiswa prodi D3 Kebidanan berprestasi terbaik 1, 2, dan 3 pada tahun akademik 2022/2023. Kepada mahasiswa ini diberikan surat keputusan direktur serta penghargaan dari Politeknik Kesehatan Umi Kasana. Adapun nama dan IPK dari mahasiswa berprestasi terbaik 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut yang tadi sudah Bapak Ibu untuk melihat putri-putri semuanya. Terbaik 1, Intan Romadoni dengan IPK 3,82. Terbaik 2, Dwi Putrianti 3,75. Terbaik 3, Bisa Arotul Wafiroh dengan IPK 3,63. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami dalam kesempatan ini mengaturkan ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi dan kerjasamanya yang selama ini telah membantu kami dalam proses belajar mengajar. Partisipasi dan kerjasama tersebut karena fungsinya sebagai dosen dan pembimbing dalam pelayanan administrasi maupun sebagai pemilik dalam kegiatan di lahan praktek. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua maupun suami mahasiswa yang selama ini telah
mempercayakan putrinya untuk kuliah di Politeknik Kesehatan Umi Hasanah, Yogyakarta. Kepada lulusan, kami berpesan hendaknya tetap terjalin hubungan dengan kampus tercinta ini, yang salah satu caranya dengan menjadi anggota Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Umi Hasanah, Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian laporan pendidikan yang dapat kami sampaikan pada acara wisuda dan angkat sumpah lulusan Politeknik Kesehatan Umi Hasanah tahun akademi 2022/2023 ini. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin yang kami mengucapkan terima kasih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa putri-putri Bapak Ibu sekarang ini adalah hasil produk masa pandemi. Suatu masa yang mendapat cobaan peringatan dari Allah SWT. Dengan segala upaya, dengan segala kesabaran, ikhtiar, kemudian tawakal. Tentunya proses pembelajaran pada masa pandemi tidak sama dengan masa yang tidak pandemi kemarin. Masa pandemi perkuliahan banyak dilaksanakan dengan cara Zoom. Tentunya Bapak Ibu juga tahu bagaimana putri-putrinya pada saat mengikuti Zoom di dalam rumah, apakah bisa disiplin, apakah bisa tertib. Tentunya mungkin ada yang sudah mandi, mungkin ada yang belum, mungkin memakai baju sebelah atas saja tanpa sepatu. Inilah perjalanan kita selama menjalani amanah di dunia ini. Dengan hampir berakhirnya masa studi, kita semuanya merasa prihatin. Bisakah, mungkinkah Allah juga memberi karunia dengan selesainya pembelajaran bisa mempunyai hasil yang optimal? Dengan segala upaya kami semuanya beserta para dosen semuanya mengupayakan membuat semangat kepada putri-putri Bapak Ibu sekalian untuk mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab paling utama yaitu kepada Allah SWT, kemudian kepada kedua orang tua, kemudian kepada pemerintah yang telah membantu semua proses pembelajaran ini. Nah, dengan kesabaran dan dengan penuh segala ikhtiar dan tidak lupa ketawakalnya terhadap Allah, bermunajat, berserah diri menghadapi Ukomnas. Alhamdulillah, ternyata dari 85 mahasiswi dinyatakan kompetensi semuanya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan selalu bersyukur, karunia-karunia selanjutnya akan kita peroleh. Dan alhamdulillah dari sejak Akademi Kebidanan Umi Hasanah sekarang sudah berubah menjadi Politeknik Kesehatan Umi Hasanah. Ujian Ukomnas selalu di atas 95. Pernah 96, kemana, kenapa kok enggak lulus? Ternyata sudah daftar, namun mahasiswanya tidak jadi mengikuti Ukomnas. Nah, jadi seandainya yang
ikut ujian saja, alhamdulillah juga ikut kompetensi. Ujian Ukomnas tidak ada hubungannya dengan kampus masing-masing. Ujian Ukomnas soal-soal ada di pusat. Ujian Ukomnas kalau zaman dahulu belum musim komputer, ujian tertulis dengan pengawas dari pusat. Sekarang makin lebih sulit lagi dengan komputer. Ujiannya soalnya lewat komputer atau HP, jawabnya lewat HP, jawaban langsung terkirim ke pusat, yang ngoreksi juga di pusat. Jadi panitia kampus bisanya hanya berserah diri dan berdoa. Demikian yang telah kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili kepada Bapak Muhammad Agus Priyanto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua Yayasan Umi Hasanah. Yang kami hormati Ketua Direktur Politeknik Kesehatan Umi Hasanah Yogyakarta. Dokter, panggil lagi dok. Yang kami hormati para ketua jurusan atau ketua program studi beserta segenap sivitas akademika. Yang kami hormati para mitra dari Poltekkes Umi Hasanah, yang kami hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia yang mewakili, yang kami hormati para rohaniawan dan tentu para tamu undangan serta yang paling berbahagia pada hari ini yaitu para orang tua wali dan para wisudawati sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini, hari yang sungguh berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan yang megah ini untuk dalam rangka wisuda dan sumpah dari wisudawati bidan Poltekkes Umi Hasanah tahun 2023. Pertama dan kedua tentu kami mewakili dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga dari Kementerian Kesehatan, mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati ya, tidak ada wisudawanya hari ini. Karena kemarin juga ada wisuda yang farmasi sebelumnya, jadi hampir setiap hari wisuda ini Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini yang bidan, jadi putri semua ya. Selamat kepada para wisudawati sekalian dan tentunya selamat juga kepada para orang tua wali yang atas doa, atas upaya, atas kerja keras dari Bapak Ibu sekalian telah melahirkan para wisudawati, para bidan istimewa seperti yang disampaikan Dr. Muhammad Ani Azhari tadi, karena lahir dari COVID ya. Jadi pendidikannya melalui sebuah pendidikan yang tidak konvensional, menggunakan digital, menggunakan Zoom, yang tentu mengubah secara mendasar pola-pola pendidikan yang selama ini sudah kita kenal. Namun demikian, yang terjadi dan sesuatu yang luar biasa dari Umi Hasanah adalah 100% dari wisudawan ini lulus kompetensi. Ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk wisudawati dari Umi Hasanah. Kami sangat berbangga dan ikut mengapresiasi ini tentu juga atas usaha luar biasa dari seluruh sivitas akademika Umi Hasanah yang dalam tantangan pembelajaran masa COVID mampu melahirkan para bidan-bidan yang memiliki kompetensi berstandar nasional. Bapak Ibu yang kami hormati dan khususnya pada para wisudawati, kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian, selamat datang di keluarga kita, yaitu keluarga tenaga kesehatan Indonesia.
Saudara-saudari, saat ini sudah memasuki satu wilayah keluarga di mana keluarga tenaga kesehatan diindikasikan atau diimplikasikan dengan orang-orang atau personil-personil atau person-person yang memperjuangkan sisi kemanusiaan di atas yang lain. Oleh karena itu kami sangat berpesan kepada adik-adik sekalian bahwa di dalam memperjuangkan atau bergabung di dalam dunia kesehatan ini yang terpenting sekali adalah mengedepankan kemanusiaan dibandingkan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, bahwa adik-adik sekalian di dunia tenaga kesehatan kita mengenal etika profesi kesehatan yang dipegang teguh oleh semua profesi kesehatan termasuk bidan. Oleh karena itu kami berpesan bahwa jangan lepas dari etika kebidanan atau profesi yang adik-adik pegang. Karena etika ini akan memberikan arah, menjadi dasar langkah-langkah dalam setiap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bidang yang adik-adik jalankan. Apapun yang adik-adik lakukan nanti di luar sana, maka semua orang akan melihat bahwa adik-adik adalah seorang tenaga kesehatan yang harus memiliki kemampuan di bidang kesehatan, dan lebih khusus lagi adalah memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin sekalian, kami mengingatkan bahwa kalau tadi ada uji kompetensi setelah lulus, saat ini dengan undang-undang yang baru nomor 17 tentang kesehatan, ada ditekankan kembali tentang kewajiban bahwa adik-adik menjalankan tugasnya tidak hanya dengan etika tetapi juga dengan legalitas. Artinya bahwa apapun yang adik-adik lakukan semuanya akan bersentuhan dengan aspek hukum. Oleh karena itu adik-adik perlu dilindungi dengan aspek hukum. Apa itu? Yaitu STR dan SIP. Ya, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. STR nanti dapat diurus melalui e-STR, sekarang semuanya terpusat. SIP dapat diurus juga nanti melalui sistem yang ada di kabupaten kota, akan dibantu oleh dinas kesehatan di setiap kabupaten kota di mana adik-adik bekerja. Dan itu merupakan sebuah hal yang harus juga diikuti oleh adik-adik sekalian setelah memasuki keluarga tenaga kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik wisudawati sekalian, para bidan baru yang barusan diwisuda, satu catatan terbesar di Indonesia saat ini adalah masalah kesehatan ibu dan anak. Pertanyaan besar dari saya pribadi adalah upaya untuk program kesehatan ibu dan anak ini sudah diupayakan mungkin 40, 50, 60 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini permasalahan kesehatan ibu dan anak masih tetap ada. Yogyakarta khususnya, kita telah sampai kepada masa di mana jumlah kematian ibu dan anak sudah membaik, tetapi belum tuntas. Setiap tahun masih dijumpai puluhan ibu-ibu dan bayi yang meninggal. Dan ini adalah merupakan PR besar dari profesi kebidanan dan kesehatan pada umumnya. Kemudian juga bahwa Stunting saat ini Yogyakarta 16% dari target 14% di tahun 2024. Indonesia juga dengan target 14% di tahun depan, tetapi kita masih di atas 18% secara nasional. Sebuah PR besar dari stunting yang sampai saat ini menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi untuk masalah stunting di Asia Tenggara. Dan ini menjadi masalah yang tidak hanya di bidang kesehatan, ini telah diangkat menjadi sebuah masalah yang multisektoral. Ada perintah langsung dari Presiden untuk seluruh kepala daerah ikut bertanggung jawab di dalam stunting. Stunting adalah wilayah kesehatan pada esensinya, dan stunting adalah wilayah kebidanan dalam esensinya juga. Jadi ini adalah merupakan tantangan adik-adik sekalian ketika nanti terjun ke dunia karir, bahwa stunting merupakan PR bagi kita, khususnya para bidan yang saat ini wisuda. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di Indonesia juga saat ini kanker jantung, stroke, dan uronefrologi menjadi pembunuh tertinggi di Indonesia. Kaleresan atau kebetulan di Yogyakarta ini kanker jantung, stroke, dan uro dari Riskesdas tahun 2018, Yogyakarta menempati urutan tertinggi. Jangan sekali-kali dikasih tepuk tangan untuk yang ini, karena urutan tertinggi terburuk. Dalam diabetes mellitus kita tertinggi, hipertensi tertinggi, kanker juga tertinggi, jantung tertinggi, termasuk stroke.
Sehingga ini menjadi keprihatinan dan bahkan BPJS berikan perhatian khusus karena mengapa di rumah sakit di DIY pembiayaan dari kanker dan jantung itu merupakan pembiayaan yang terbesar di Indonesia. Dan di DIY paling banyak menyerap biaya untuk kedua masalah itu atau istilah kita katastrofik. Dan ini menjadi perhatian mengapa? Karena bahwa manifestasi kanker jantung dan lain sebagainya penyakit tidak menular merupakan satu wilayah edukasi yang dimulai sejak bayi. Dan ini kembali kepada adik-adik sekali lagi sebagai bidan, sebagai tenaga kesehatan, mari kita mulai mendidik masyarakat sejak bayi, mungkin sejak hamil, bahwa ke depan apapun di dalam kondisi kehamilan, kelahiran itu akan memberikan pengaruh di dalam kesehatannya di masa dewasa dan masa lanjut usia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan pada adik-adik sekalian bahwa kita memasuki transformasi sistem kesehatan. Di dalam transformasi sistem kesehatan ini yang diarah adalah mengapa banyak penyakit jantung, stroke, mengapa banyak kematian ibu, mengapa banyak penyakit TBC yang belum juga tuntas. Yang menjadi pertanyaan besar adalah saringannya terlalu sedikit. Setiap kali orang akan memeriksakan gula, memeriksakan tensi harus datang ke puskesmas. Saat ini Kementerian Kesehatan telah mengubah secara mendasar di dalam pelayanan primer, yaitu dengan menurunkan bahwa untuk periksa gula, periksa tensi dan sebagainya tidak perlu ke puskesmas. Yang lebih dekat ada, nanti akan dibuat di semua desa ada tempat untuk periksa. Akan dibuat di semua posyandu akan mampu untuk memeriksa gula dan juga memeriksa tensi. Sehingga masyarakat akan jauh lebih dekat, lebih mudah untuk melakukan periksa. Harapannya bahwa dengan delivery unit yang makin banyak, maka akan makin mudah mengenali kelompok-kelompok resiko sehingga dapat diobati dengan lebih cepat. Mohon dukungan sekali lagi pada adik-adik, pada kampus dalam rangka untuk transformasi khususnya dalam pelayanan primer. Bapak Ibu, kepada adik-adik selanjutnya kami berpesan, saat ini tadi disampaikan Dr. Ani bahwa adik-adik sudah menjalani pendidikan dengan Zoom. Tidak terasa bahwa adik-adik sudah menjadi generasi bukan hanya milenial tapi generasi digital. Saat ini dengan era industri 5.0 sosial dengan 4.0 dan lain sebagainya, kita masuk di dalam sebuah industrialisasi digital. Saat ini sudah ada telemedicine, komunikasi dokter pasien jarak jauh menggunakan digital. Saat ini sudah ada telefarmasi, pesanan farmasi sudah bisa dilakukan dengan digital. Mengapa tidak setelah persalinan ada telebidan, midwife yang memberikan sebuah upaya komunikasi perawatan pasca melahirkan di rumah melalui sebuah digitalisasi. Mengapa tidak? Sekarang ibu-ibu hamil semuanya menggunakan jam digital yang tersambung dengan sebuah jaringan sistem informasi sehingga semua bidan, semua tenaga kesehatan, semua dinas kesehatan provinsi sampai menteri mengetahui ketika di Rongkop sana, di daerah Tileng, di desa Tileng di sana ada seorang ibu yang mengalami sebuah tekanan darah yang melonjak tinggi. Jadi inilah sebuah era digitalisasi yang saya kira adik-adik sudah mulai harus melirik ke sana, bersiap untuk menuju ke sana dan berkembang bersama dalam perkembangan digitalisasi. Yang kedua, saat ini sudah ada precision medicine, jadi yang sudah digayungkan oleh Bapak Wamenkes dan saat ini sudah berjalan. Saat ini di Jogja juga dilakukan uji coba untuk genome sequence. Jadi setiap pasien nanti akan pengobatannya berbeda pada sebuah penyakit yang sama, meskipun dalam satu keluarga. Karena basisnya adalah gen. Nanti mohon izin Dr. Ani Azhari untuk menyampaikan. Nah, saat ini di Jogja sudah dimulai uji cobanya. Artinya apa? Bahwa tindakan di dalam setiap kesehatan atau medis khususnya dan juga tenaga kebidanan akan menjadi sangat spesifik orang per orang. Dan saya kira ini menjadi sebuah ruang baru untuk adik-adik sekalian di dalam nanti ikut bersama mengembangkan dunia kesehatan baru yang dipenuhi dengan digital. Yang terakhir, adik-adik sekalian, saat ini usia adik-adik kurang lebih 20 tahun. Betul ya, 20 tahun atau sudah ada yang 40? Oh, belum ya. 20 tahun, tahun 2023. 10 tahun lagi, di kisaran waktu 2030-2040 itu adalah era di mana Indonesia masuk di dalam suasana atau di dalam situasi bonus demografi. Artinya di sana ada 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Apa yang sebenarnya menjadi implikasi di sana? Artinya di
10 tahun ke depan di usia adik-adik adalah usia keemasan dalam berkarir. Namun demikian pada periode yang sama jumlah usia produktifnya cukup banyak. Artinya adik-adik akan menghadapi kompetisi yang luar biasa 10 tahun ke depan. Tanpa sebuah bekal yang memadai, adik-adik akan kalah dalam kompetisi. Oleh karena itu teruslah belajar. Jangan berhenti untuk belajar. 10 tahun ke depan semua orang akan bersaing dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia. Teruslah adik-adik menjadi seorang profesional, buktikan dengan banyak prestasi, buktikan dengan banyak inovasi, buktikan dengan banyak kompetensi dan kemampuan-kemampuan tambahan. Jangan pernah, atau istilahnya never ending learning. Jadi terus belajar, terus bersaing, dan siap berkompetisi setiap saat. Demikian mungkin dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para orang tua wali, kami ucapkan selamat kepada wisudawan, dan tentu kami ucapkan selamat kepada Poltekkes Umi Hasanah yang sudah luar biasa menghasilkan para lulusan istimewa dalam masa yang penuh tantangan dan mampu menghasilkan lulusan dengan 100% lulus kompetensi, uji kompetensi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili kepada Dr. Istri Yuliani, Sarjana Sains Terapan, Magister Sains. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang saya hormati Direktur Poltekkes Umi Hasanah Dr. Ani Ashari SPOG Konsultan, yang saya hormati Ketua Yayasan Umi Hasanah, yang saya hormati Bapak Rohaniawan, yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, dan yang berbahagia para wisuda dan keluarga. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga di hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam acara yang membahagiakan, yaitu acara wisuda Diploma 3 Kebidanan dari Politeknik Kesehatan Umi Hasanah. Para hadirin yang saya hormati, sebelum berlanjut terlebih dahulu saya memohonkan izin Ibu Ketua PDIB Daerah Istimewa Yogyakarta yang hari ini tidak bisa hadir di sini dikarenakan sedang ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Para wisudawati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama pengurus daerah IB Daerah Istimewa Jogja mengucapkan selamat kepada para wisudawati atas keberhasilan menyelesaikan studi pada Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Umi Hasanah, dan selamat pada para wisudawati yang nantinya akan mengucapkan sumpah dan janji bidan. Ucapan selamat juga kami haturkan kepada para orang tua,
maupun keluarga atas keberhasilan dalam menghantarkan putrinya untuk mencapai gelar ahli madya kebidanan, yang tentu saja menjadi ahli madya kebidanan yang nantinya siap mengabdikan profesionalismenya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak lupa, ucapan selamat juga saya haturkan kepada Direktur Poltekkes Umi Kasanah beserta sivitas akademinya atas usaha dan kerja keras serta kesungguhan dalam mendidik para mahasiswa sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Para wisudawati yang berbahagia, wisuda bukan akhir dari pembelajaran, namun merupakan langkah menuju pembelajaran yang lebih kompleks, yaitu langkah awal dalam berkarir dan memasuki dunia kerja. Perjalanan pembelajaran masih berlanjut, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Pengetahuan yang berkualitas serta harus menghadapi situasi global, perkembangan iptek, sehingga bidan dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan serta keterampilan baik secara formal maupun non-formal. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis, terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Karena bidan bersentuhan langsung dengan objek di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil Riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 85% ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan pada bidan dan 62,7% meminta pertolongan persalinan pada bidan, serta 54,6% pelayanan KB juga dilakukan oleh bidan. Para wisudawati yang berbahagia, selanjutnya saya sebut sebagai adik-adik bidan saja ya. Barusan adik-adik bidan atau nantinya akan mengucapkan sumpah dan janji bidan. Nah, saya berharap setelah nanti adik-adik mengucapkan sumpah dan janji bidan, saya berharap adik-adik bisa mempertanggungjawabkan sumpah dan janji yang telah diucapkan. Sumpah dan janji yang nanti akan diucapkan memiliki nilai moral yang tinggi, karena sumpah dan janji tersebut bukan saja diucapkan, tetapi merupakan satu kata dengan perbuatan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tanamkan niat yang suci dalam hati masing-masing untuk menjalankan janji yang sakral. Ucap dan janji merupakan perwujudan dari bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Adik-adik bidan yang berbahagia, sebagai seorang lulusan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya menjadi orang yang pintar di bidang yang kita tempuh, yaitu pada profesi bidan, tetapi juga harus menjadi seorang yang beriman, bermoral, berkarakter baik, dan bisa menjaga martabat serta berperilaku jujur. Hal ini dapat diartikan bahwa kita telah ikut andil dalam menyumbangkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa Indonesia dan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa umumnya dan khususnya pada bidang kesehatan ibu dan anak. Adik-adik bidan yang berbahagia, perlu saya sampaikan di sini bahwa di masyarakat bidan menjadi panutan, namun juga menjadi sorotan. Oleh karena itu, akuntabilitas praktek profesi bidan harus diwujudkan. Salah satunya memiliki bukti legal praktek profesi, melakukan praktek sesuai standar, patuh pada etika profesi dan pada peraturan perundang-undangan, dan juga memiliki izin praktek. Adik-adik bidan yang berbahagia, profesi bidan tidak lepas dari segitiga emasnya,
yaitu pendidikan, pelayanan, dan organisasi profesi. Pendidikan bidan sampai saat ini memang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan bidan memang sudah sampai dengan S2 kemudian, S2 kebidanan. Semoga di masa yang akan datang segera terwujud pendidikan untuk S3 kebidanan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta keluarga berencana. Bidan sebagai profesi telah memiliki satu-satunya wadah organisasi, yaitu Ikatan Bidan Indonesia, yang selalu berupaya mewujudkan bidan profesional berstandar global dan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu pelayanan, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan anggota. Adik-adik bidan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan pesan, adik-adik telah menjadi seorang bidan. Maka dari itu, saya sarankan agar adik-adik segera menjadi anggota organisasi profesi atau IPI. Melalui organisasi IBI, adik-adik akan memiliki jejaring dengan sesama anggota profesi, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan informasi terbaru tentang profesi, regulasi-regulasi penting tentang profesi, dan informasi-informasi lain terkait dengan perkembangan praktek ataupun pelayanan kebidanan. Dari tahun ke tahun, IBI terus berkembang dengan hasil-hasil perjuangannya yang semakin nyata dan telah dapat dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia sendiri. Khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan di Indonesia meliputi peran dalam program KIA, KESPRO, KB, dan imunisasi. Bidan juga berperan dalam mengatasi permasalahan kesehatan ibu yang sampai ini masih menjadi prioritas, yaitu menurunkan angka kematian ibu sesuai dengan target SDGs, yaitu menurunkan AKI menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Adik-adik bidan yang memilih menjadi bidan, yang telah memilih menjadi bidan, jadilah bidan yang multi talenta. Saudara jangan hanya berpikiran sempit bahwa tugas bidan hanya menolong persalinan. Bidan bisa bekerja di masyarakat, di rumah sakit, di institusi pendidikan, maupun sebagai bidan praktek mandiri yang semuanya tertuju pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan keluarga. Bidan tidak hanya dituntut memiliki knowledge yang tinggi ataupun keterampilan akademik, tetapi juga harus memiliki attitude ataupun sikap dan keterampilan soft skill. Harus banyak senyum, bersikap sabar menghadapi orang lain, membiasakan diri mengucapkan selamat dan terima kasih, serta memberikan perhatian khusus kepada klien-kliennya. Adik-adik bidan yang telah memilih menjadi bidan, pilihan adik-adik tepat, karena dunia butuh bidan sekarang dan selamanya. Demikian sambutan saya. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan petunjuk serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 atau yang mewakili kepada Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Ekonomi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Umi Kasanah beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur Politeknik
Poltekkes Umi Kasana, Dr. Muhammad Ani Ashari SPOG. Yang kami hormati Dewan Senat Poltekkes Umi Kasana, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IBI Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Ibu, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, serta hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka prosesi wisuda mahasiswa kebidanan, mahasiswi kebidanan dari Poltekkes Umi Kasana Yogyakarta tahun 2023. Yang kedua, tentunya kami mohonkan izin Kepala LLDikti Wilayah 5 pada kesempatan yang berbahagia ini kebetulan bersamaan dengan kegiatan yang ada di kedokteran hewan, sehingga beliau tadi jam 9 WA saya supaya hadir ke sini untuk mewakili beliau. Dan untuk itu beliau mohon izin tidak dapat menyertai kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami memulai sambutan dengan mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawati 85 orang dari program studi kebidanan jenjang diploma atas keberhasilan menyelesaikan studi dan telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik sehingga berhak menyandang gelar ahli madya di bidang kebidanan. Tak lupa juga kami ucapkan selamat kepada orang tua, wali yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada putra-putrinya. Ucapan selamat tentu juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika dari Poltekkes Kesehatan Umi Kasana atas kerja kerasnya melaksanakan tugas pengabdian mendidik mahasiswa sehingga mereka berhasil menyelesaikan studi hingga dapat diwisuda pada pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin yang kami hormati, wisudawati dan orang tua yang berbahagia, wisuda yang baru saja dilaksanakan menandakan wujud komitmen untuk menjunjung etika profesi di dalam pengabdian pada profesi maupun masyarakat yang tidak hanya mengamalkan ilmu-ilmu kebidanan, namun juga budi pekerti serta karakter di dalam berprofesi. Saudara haruslah memahami bahwa praktek profesi yang saudara lakukan nanti merupakan suatu praktek yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan salah satu agenda nawacita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu aspek penting dari pembangunan kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan, di mana 80% dari program kesehatan tersebut keberhasilannya sangat bergantung kepada tenaga kesehatan strategis dan kompeten. Adapun peran tenaga kesehatan telah tertuang dalam arah kebijakan RPJM tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan di bidang kesehatan dasar yang meliputi 5 hal, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat serta makanan. Tenaga kesehatan tidak hanya berperan di dalam lingkungan fasilitasi pelayanan kesehatan, namun juga bertanggung jawab dalam upaya bersama membangun kesehatan publik
sebagai pendidik di bidang kesehatan, sebagai komunikator, sebagai agen perubahan, dan tentunya juga sebagai pemimpin dan manajer dalam bidang kesehatan. Kami berpesan kepada para wisudawati agar mampu menerapkan keilmuan dalam merawat pasien, mempromosikan kehidupan sehat serta pencegahan penyakit, lebih kreatif dan imajinatif serta inovatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tanggung jawab serta ikhlas di dalam melayani dengan hati dan mampu menjawab semua tantangan yang akan dihadapi. Melihat pentingnya dan banyaknya peran yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan di bidang kebidanan, kami yakin bahwa Poltekkes Umi Hasanah dan alumninya mampu berkontribusi serta berusaha secara maksimal sesuai dengan visi dari perguruan tinggi, yaitu menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul di Indonesia dan berwawasan global serta menghasilkan tenaga profesional yang bertakwa dan berbudaya. Kami yakin bahwa ladang amal dan ladang pelayanan menanti kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, tentunya kami juga berpesan kepada semua alumni untuk selalu menjaga nama baik alma mater Poltekkes Umi Hasanah. Semua alumni bisa berpartisipasi di dalam peningkatan Poltekkes Umi Hasanah, berikan masukan-masukan, berikan sesuatu yang saudara dapatkan di dalam dunia kerja berkaitan mungkin dengan kompetensi-kompetensi yang belum diajarkan di kampus. Berikan masukan agar kampus bisa selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, bisa meningkatkan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja maupun di dalam dunia industri. Kami yakin Poltekkes Umi Hasanah akan selalu siap untuk berkembang dan selalu berusaha sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Mungkin demikian sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak banyak persiapan yang harus kami lakukan karena kami juga baru mendapatkan informasi jam 9 tadi. Mohon izin Bapak, demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.